Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Ya, di mana materi ataupun topik hari ini adalah penulisan kutipan. Nah, sama daftar pustaka ya, referensi semua di sini akan dijelaskan. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Mengutip tulisan dari pengarang lain dalam penulisan skripsi atau tugas akhir dapat dibenarkan. Kutipan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama ada yang namanya kutipan langsung. Kutipan yang dilakukan persis seperti aslinya. Kutipan tak langsung, kutipan yang tidak persis sama seperti materi aslinya. Kutipan ini merupakan pokok-pokok pikiran atau ringkasan kesimpulan menurut jalan pikiran pengutip sendiri. Nah, bedanya kalau kutipan langsung itu adalah kutipan orang itu sendiri yang semua bentuknya itu sama, kita copy paste gitu ya, tanpa ada kita rubah sedikit pun. Kalau yang kutipan tak langsung, ada yang pokok-pokoknya saja atau ringkasannya saja yang kita kutip, nah tapi tidak kita ikuti semuanya. Nah itu bedanya kutipan langsung dan kutipan tak langsung. Jadi ada dua di sini perbedaannya. Kemudian, teks kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris dimasukkan ke dalam teks dan ketik sebagai teks biasa, berspasi 2 dan ditulis di antara dua tanda kutip. Nah, contohnya, dalam mengklasifikasikan metode penelitian, para ahli masih berbeda pendapat. Di sini, metode penelitian dikategorikan dalam 5 macam, historis, deskriptif, korelasional, dan kuasi eksperimental. Oleh si Rahmat tahun 1999. Teks kutipan yang lebih atau sama dengan 4 baris ditulis terpisah dari teks tanpa tanda kutipan dan berspasi 1 dengan mengosongkan 4 ketukan dari margin kiri. Nah, contohnya Suyanti pada tahun 1998 halaman 202 menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. Alih latihan memungkinkan mahasiswa memanfaatkan apa yang didapatkan dalam PBM untuk memecahkan persoalan real dalam kehidupan. Kemampuan transfer telah dimiliki oleh mahasiswa jika mahasiswa itu mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan, informasi, dan sebagainya sebagai hasil belajar pada latar yang berbeda. Kelas, laboratorium, simulasi, dan sejenisnya ke latar yang real, yaitu kehidupan nyata dalam masyarakat. Jika kemampuan ini dapat dibekalkan kepada mahasiswa, mereka akan memiliki wawasan pencipta kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Nah, ini dikutip dari jurnalnya atau tulisan dari si Suyanto pada tahun 1998 di halaman 222. Kalau dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa kalimat, maka bagian itu diberi titik 3 yang masing-masing berjarak 2 ketukan. Contohnya, sistem bermedia sering disebut stimulus centered, mengikuti model komunikasi linear. Stimulus titik-titik melalui media biasanya berupa stimulus audio, visual, dan atau taktikal bersifat sentuhan dan menggantikan objek yang sebenarnya. Atau, nah jika kalian hanya ingin mengutip bagian tengahnya saja dari tulisan seseorang, maka yang sebelumnya itu potongannya harus ada diberi titik 3 ya, sebelumnya dan sesudahnya. Nah, begini cara meletakkan ya nama penulis di belakangnya, Jalaluddin Rahmat. Nah, jika dalam kutipan yang panjang kurang dari 4 baris terdapat tanda kutip 2 koma, maka tanda kutip harus diubah menjadi tanda kutip 1 koma. Contoh dalam observasi, peneliti tetap merupakan penyunting berbagai peristiwa. Oke, masuk ke penulisan sumber kutipan. Nah, ini ada cara-caranya. Ada yang pertama cara Turabian ya. Semua sumber kutipan yang baru muncul pertama kali ditulis secara lengkap nama pengarangnya, judul bukunya, data penerbitnya, kota, nama penerbit, dan tahun penerbitan, dan nomor halaman. Sedang untuk pemunculan berikutnya, digunakan singkatan IBIT, OPC, dan LOGSIT.
Pangkat gelar dari pengarang tidak perlu dicantumkan. Kalau pengarang memakai nama samaran di antara tanda kurung besar dicantumkan nama sebenarnya. Oke, kita lihat contohnya Jalaluddin Rahmat, metode penelitian komunikasi. PT Remaja Rosda Karya, Bandung 1999, halaman 135. Jalaluddin Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Sejarah Umat Islam, Penerbit Islamiyah, Medan 1950, halaman 50. Jika pengarang buku 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semuanya. Lebih dari 3 orang pengarang dicantumkan nama pengarang pertama dan di belakangnya ditulis et al. Nah, jadi contohnya seperti ini. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, metode penelitian survei edisi revisi LP3ES Jakarta 1995 halaman 18. Nah, ini jika hanya 2. Kalau 2 boleh dituliskan ya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 atau lebih dari 3 orang ya seperti ini, Florence B. Stratemeyer et al. Developing a curriculum for modern living. Bureau of Publications Teachers College, Columbia University New York 1957 halaman 15 sampai 37. Nah, ini artinya si Florence ini menulis bersama teman-temannya gitu. Nah, dijelaskannya nanti ketika di jurnalnya. Kalau di jurnal pasti ada tertulis semua. Namun kalau ketika kita mengutip dan kita mau mencantumkan nama penulis, jika dia sudah lebih dari 3 orang yang menulis itu, cukup nama orang yang pertama saja yang kita buat di depan. Selebihnya et al. Nah, jadi nggak perlu dibuat semua. Oke, untuk kumpulan karangan, maka yang dicantumkan nama editornya saja. Nah, atau ed. Contoh, Donald P. Cottrell ed. Teacher Education for a Free People. The Association of College for Teacher Education, New York, 1956, halaman 33. Tidak ada pengarang tertentu. Sebagai penggantinya disebutkan penerbitnya. Contoh, Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru. Large Scale Teacher Training, Nix and Company, Bandung, 1953, halaman 17. Buku yang diterjemahkan, yang dicantumkan tetap nama pengarang aslinya. Nama penerjemah dicantumkan dalam tanda kurung di dalam nama buku. Contoh, Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian. Terjemahan oleh Ansela Anitawati, HSEMBA. Buku 1, Salemba 4, Jakarta, 1995, halaman 15. B. Cara apa? Nah, cara si American Psychological Association. Nah, ini disingkat jadi cara apa? Ya, cara ini tidak menggunakan catatan kaki, tetapi setiap referensi ditunjukkan oleh nama penulis, disertai tahun penerbitnya dan atau ditambah nomor halamannya. Jika kutipan merupakan kutipan langsung, bersumber langsung dari pengarang, ditulis dengan menyebut nama belakang atau keluarga pengarang, tahun penerbitan, dan halaman sumbernya. Contoh, menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk konsep, definisi dan proporsi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antar variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Nah, jika kutipan bukan merupakan kutipan langsung, contoh, menurut Isaac dan Michel, 1972 dalam Rahmat ya, metode historis bertujuan untuk mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertahankan. Semua sumber kutipan langsung dituliskan dalam daftar pustaka. Nah, tabel. Kita masuk ke tabel diberi nomor dan judul ya serta sumber untuk data sekunder. Penomoran tabel dilakukan dengan angka Arab dengan urutan sampai akhir bab. Contoh, tabel 11, tabel 12 dan seterusnya. Nah, kalau ini saya rasa paham lah ya. Jika dia di bab 1, maka tabel 1.1 ya, tabel 1.2 jika ada tabel yang setelah dari ini ya. Tapi jika ini berada di bab 2, maka tabel 2.1, tabel 2.2.
Nah, seperti itu. Yang termasuk gambar adalah grafik, diagram, skema, sketsa, dan bentuk lainnya selain tabel. Pola penomoran gambar sama seperti tabel. Contoh gambar 2.1, gambar 2.2. Nah, ini jika dia berada di bab 2 gambarnya. Tapi jika di bab 3, maka gambar 3.1, gambar 3.2. Nah, tergantung berapa banyak gambar yang ada di bab itu. Oke, sekarang yang terakhir kita masuk ke daftar kepustakaan. Nah, daftar kepustakaan adalah suatu daftar yang rinci dan sistematis dari semua sumber yang telah dikutip dalam penulisan skripsi atau tugas akhir. Tata cara penyusunan daftar kepustakaan yang dicantumkan adalah semua kutipan yang berasal dari artikel, majalah, atau jurnal dan buku. Sumber-sumber lain seperti koran atau catatan kuliah cukup ditulis sebagai catatan kaki. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Selain kedua bahasa itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nama pengarang dicantumkan dengan nama unit terakhir, diikuti oleh inisial unit-unit nama sebelumnya, kecuali nama Cina atau Korea. Nah, ini contohnya nama Suryadi ya, Ansar Akil. Nah, Ansar Akil ini kan karena ada kepanjangannya, jadi ditulis Akil A. Nah, jadi ansornya itu disingkat aja jadi A. Ali Hasan Umar. Nah, boleh Umar AH gitu aja singkatnya. Quick Kian G, jadinya Quick KG. Ya, Kim Jong 2, Kim J I gitu aja. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dia seperti ini namanya hanya satu kalimat atau satu kata, ya ini langsung saja Suryadi gitu. Tapi kalau dia terdiri dari dua kata, ansor akil contohnya ini jadi akil A gitu ya disingkat. Apalagi tiga seperti ini jadi cukup Umar yang nama tengah sama depan itu yang disingkat. Umar A titik H. Pengarang lebih dari satu ditulis sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ya. Kemudian pengarang yang lebih dari 3 ditulis penulis pertamanya dan diikuti dengan et al. Nah, ini jika dia lebih dari 3, Burke, RR, et al. Semua sumber kutipan disusun menurut abjad nama-nama pengarang atau lembaga jika tidak ada nama pengarang dan tidak diberi nomor urut. Oke, saya rasa itu aja untuk materi penulisan. Ya, untuk lebih lengkapnya, biasanya nanti di panduan skripsi itu ada ya. Tergantung dengan panduan skripsi sih bagaimana cara menulisnya. Namun di sini saya rasa juga tidak jauh berbeda ya apa yang ada di panduan skripsi kalian nanti. Nah, jadi saya harap untuk yang belum benar cara penulisan daftar pustakanya harap diperbaiki lagi ya. Oke, itu aja. Saya harap ini bermanfaat buat kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.